Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nukti Wahyu Ilhami dengan NIM 230202049 dari Rombel 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis model pembelajaran Project Based Learning, menulis teks cerita pendek berdasarkan kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Latar belakang. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia banyak ditemukan teks-teks yang beragam dan menarik untuk dibaca, bahkan dikreasikan. Dari pendidikan tingkat dasar hingga menengah, pasti sudah tidak asing dengan teks cerita pendek. Banyak yang beranggapan jika cerpen adalah cerita yang pembacaannya hanya sekali duduk. Tetapi setelah dianalisis, ternyata bukan seperti itu konsep dari cerpen. Cerita pendek atau lebih sering dikenal dengan cerpen merupakan cerita yang konfliknya sedikit. Bahkan sebenarnya cerita pendek hanya memiliki satu konflik. Cerita pendek banyak mengisahkan tentang cerita-cerita yang menarik dan beragam. Salah satunya yang dilatar belakangi kehidupan sehari-hari sesuai dengan capaian dalam materi kelas 11 SMA, SMK, atau MA. Dengan adanya elemen bersifat produktif seperti menulis dan model pembelajaran Project Based Learning, maka seorang siswa akan dapat mengembangkan karyanya berupa cerpen yang terstruktur dengan baik. Ada 3 kajian yang akan dibahas. Yang pertama, cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu karya fiksi yang dapat dibaca dalam waktu yang singkat, tanpa memerlukan waktu yang lama dan ceritanya tidak memuat banyak konflik. Bahkan dapat dikatakan hanya satu konflik saja. Cerpen tentunya sudah tidak asing karena diajarkan sejak bangku sekolah dasar atau SD hingga sekolah menengah atas atau SMA dalam materi ajar. Dikarenakan berbentuk pendek, maka cerpen lebih mudah untuk dipahami dan diajarkan kepada siswa. Yang kedua, Project Based Learning. Seperti nama model pembelajarannya yaitu Project Based Learning, tentu pembelajaran yang dilakukan berbasis proyek. Project Based Learning memposisikan guru sebagai motivator atau pemberi motivasi agar siswa belajar dengan baik dan fasilitator atau memfasilitasi siswa dalam proyek yang dibuat. Kemudian peran siswa adalah sebagai rekonstruktor proyek apa yang akan dibuat. Yang ketiga adalah menulis dan sastra. Yusuf 2017 mengungkapkan jika menulis adalah cara seseorang menyampaikan gagasan, ide, dan pikirannya pada suatu media, sedangkan menulis sastra adalah menulis terstruktur dengan penuh keindahan agar pembaca dapat merasakan sebuah seni dalam tulisan. Untuk sumber penelitian terdahulu, yang pertama ada Anggraini dan Wulandari tahun 2021, yaitu analisis penggunaan model pembelajaran Project Based Learning dalam peningkatan keaktifan siswa. Yang kedua ada Febrina tahun 2017, yaitu pengaruh minat baca cerpen terhadap keterampilan menulis cerpen siswa kelas 10 MAN 1 Padang. Yang terakhir ada Oktaviani dan Marliana tahun 2021, yaitu pengembangan model pembelajaran Project Based Learning pada mata kuliah penyuntingan bahasa Indonesia berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ada 4 tujuan pembelajaran dari materi yang akan dibahas. Yang pertama, siswa menemukan informasi dalam cerpen berlatar belakang kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mendiskusikan dan menjawab pertanyaan dari cerpen yang telah dibaca. Yang ketiga, siswa membuat karya berupa menulis cerpen. Yang keempat, siswa saling meresensi cerpen milik teman. Untuk penilaian hasil belajar akan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu penilaian berbasis proyek berupa diskusi materi, jurnal refleksi, mentoring, dan melihat keaktifan siswa dalam membuat proyek atau selama diskusi. Yang kedua, penilaian berbasis produk. Pertama, pembuatan proyek menulis cerita pendek, lalu resensi teks cerita pendek milik teman, dan evaluasi bersama dengan memberikan pengarahan kepada siswa terkait karya yang telah dibuat.
Untuk materi pembelajaran ada 6. Yang pertama, menelaah kembali pemahaman dan pengetahuan tentang cerpen dengan latar belakang kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek. Yang ketiga, menemukan informasi atau pesan yang menjadi latar belakang cerpen. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Yang kelima, menulis resensi berdasarkan cerpen yang ditulis oleh teman. Dan yang keenam, mengevaluasi cerpen yang ditulis. Setelah identifikasi teks cerita pendek yang diterapkan pada elemen menulis, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan aturan model pembelajaran project-based learning. Ada beberapa media pembelajaran yang dapat digunakan dalam penyusunan proyek ini. Yang pertama adalah pensil, ballpoint, atau spidol. Untuk membuat proyek menulis cerita pendek secara manual, tentu membutuhkan alat seperti pensil, ballpoint, atau spidol sebagai media penulisan pada kertas. Yang kedua, buku. Buku yang digunakan dapat berupa buku tulis atau lembaran kertas yang dapat digunakan sebagai media menuangkan ide kreatif siswa. Lalu untuk buku yang dijadikan sumber dapat berupa buku LKS, paket, atau buku cerita. Selanjutnya menggunakan laptop, komputer, atau HP. Selain penulisan secara manual dengan kertas dan pensil atau ballpoint, ada cara yang lebih efisien dalam penulisan, yaitu mengetik melalui media elektronik seperti laptop, komputer, atau HP dengan aplikasi Microsoft Word. Ada juga internet atau YouTube. Untuk mencari informasi terkait cerita pendek yang lebih luas atau kompleks, maka dapat memanfaatkan internet atau YouTube, sehingga memudahkan siswa sebelum terjun ke proyek yang akan dibuat. Terdapat 6 langkah pembelajaran project-based learning yang harus diperhatikan. Pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Siswa bertanya kepada guru tentang penjelasan materi yang sekiranya belum dipahami atau belum dikuasai. Kedua, menyusun perencanaan proyek. Koordinasi antara siswa dengan guru mengenai proyek yang akan dibuat, apakah nantinya akan keberatan atau tidak. Ketiga, menyusun jadwal. Pembuatan proyek harus dijadwalkan. Hal ini dilakukan agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu, tetapi tidak terburu-buru. Keempat, monitoring. Bimbingan mengenai proyek yang akan dibuat antara siswa dan guru. Apakah perlu revisi atau tidak? Kelima, menguji hasil. Proyek yang sudah jadi akan diuji hasilnya, kemudian siswa membuat laporan. Keenam, atau yang terakhir, evaluasi pengalaman. Pada tahap akhir ini, akan ada masukan dari guru setelah menguji hasil proyek, kemudian dilanjutkan dengan penilaian. Simpulan, dengan pemahaman konsep model pembelajaran project-based learning, serta didik diharapkan mampu menulis sebuah proyek teks cerita pendek berdasarkan kehidupan sehari-hari. Tidak hanya mampu mendefinisikan apa itu elemen menulis, tetapi juga memahami tata cara penulisan dengan baik dan benar. Cerita pendek yang dianggap sebagai cerita satu konflik dengan kurang dari 10.000 kata harus memiliki pesan yang positif sehingga pembaca akan mendapatkan manfaatnya. Dalam project-based learning ini, juga diterangkan bagaimana sintaks pembelajaran serta penilaian terhadap proyek yang dibuat siswa berdasarkan materi yang diajarkan di sekolah. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.